Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aryo Suryo atau bisa disebut Gubernur Suryo. Nama lengkapnya Raden Mas Sumenggung Aryo Surjo. Ia lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 9 Juli 1898 dan meninggal pada tanggal 10 November 1948. Gubernur Suryo adalah pahlawan nasional dan gubernur pertama di Jawa Timur dari tahun 1945 sampai 1948. Waktu zaman Jepang, Melati Yusuf adalah pelajar di sekolah bahasa Nippon. Setelah Agustus 1945, ia sudah jadi komandan kompi dalam Laskar Pemuda Republik Indonesia yang disingkat PRI. Laskar ini ikut terlibat dalam pertempuran 10 November. Belakangan pasukan Melati Yusuf makin banyak. Ia lalu menjadi pemimpin batalion. Menurut Francisca, dalam memoir Perempuan Revolusioner, batalion pemimpin Melati Yusuf berada di bawah komando Brigade 29 di tahun 1948. Komandan brigadenya adalah Letnan Kolonel Dahlan. Di dalam brigade pimpinan Dahlan ini banyak sekali orang-orang kiri. Kebanyakan bekas pemuda sosialis Indonesia Pesindo bergabung di dalamnya. Diungkapkan Harry Albert dalam Madiun 1948, Brigade 29 bermarkas besar di Kediri, sementara batalion elit pimpinan Melati Yusuf bermarkas di selatan Kediri. Brigade ini terlibat dalam peristiwa Madiun dan belakangan dianggap melakukan pembangkangan. Mereka bertempur melawan tentara kiriman dari pemerintah Republik di Yogyakarta. Di antara pasukan Dahlan, batalion Melati Yusuf adalah yang paling unggul. Tentara pemerintah sulit menaklukkannya. Setelah Brigade Dahlan disikat, batalion Melati Yusuf selalu berhasil kabur. Menurut Himawan Susanto dalam perintah Presiden Soekarno rebut kembali Madiun, batalion ini kerap bertempur untuk melindungi rombongan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sang pemimpin Front Demokrasi Rakyat (FDR). Setelah Oktober 1948, sisa batalion Melati Yusuf belum hancur. Pasukan ini bertahan di sekitar Jalan Poros Ngawi, Sragen. Di Jalan Poros itu, sisa pasukan yang bersenjata dan sudah pasti berbahaya, bisa mencegat siapa saja yang melewatinya. Diperintahkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang lain, Madiun dari Republik ke Republik. Himawan Susanto mengisahkan bahwa pada 9 November 1948 ada pergerakan pasukan dari arah Lawu menuju utara. Menyeberangi Jalan Poros itu, warga desa Planglor terheran-heran melihat banyaknya rombongan pasukan. Ada yang berseragam militer, ada juga yang berpakaian hitam seperti warok, pendekar Ponorogo. Tiba-tiba dari arah barat meluncur suatu mobil sedan berwarna hitam. Dari mobil itu keluar 3 orang yang langsung ditodong dengan senapan, dilucuti dan diseret beramai-ramai. Kromo Astro, seorang kami tua Pranglor, seperti dicatat dalam lubang-lubang pembantaian petualangan PKI di Madiun. Para pengebung menebak bahwa mereka yang berada di mobil hitam itu adalah pembesar yang pulang dari Yogyakarta. "Wah, ini pembesar yang kerjaannya makan enak, tidur enak," kata seorang FDR itu. Kromo Astro mengaku ketika para penumpang mobil itu hendak dibunuh, ia berusaha mencegahnya. Jika dibunuh di pasar, maka warga desa akan merasa ngeri. Kemudian datanglah seorang dengan mengendarai kuda. Para pengepung memanggilnya, "Hai Pak Amir." Dalam catatan kaki di buku Harry Post disebutkan bahwa beberapa sumber menyatakan Amir Syarifuddin berada di lokasi kejadian dan sempat berbincang-bincang dengan tawanan. Pak Amir Syarifuddin memerintahkan agar ketiga orang itu dibunuh di hutan yang lebih jauh. Kemudian ketiga orang itu diarak beramai-ramai ke dalam hutan sambil terus disoraki dan dicaci maki. "Aku Kromo Astro, 3 orang yang dibunuh itu memang pejabat negara." Belakangan diketahui para korban adalah Komisaris Besar Turiat, Komisaris Polisi Suroko, dan Raden Mas Tumenggung Aryo Surjo. Nama terakhir adalah mantan Gubernur Jawa Timur, yaitu adalah Aryo Surjo. Meski tak jadi gubernur lagi ketika disergap,
orang-orang tetap mengenalnya sebagai Gubernur Surjo yang merupakan gubernur pertama di Jawa Timur. Lanjut kisah, di sekitar tempat pembunuhan itu kemudian dibangun sebuah monumen untuk mengenang Aryo Surjo. Laporan tentang peletakan batu pertama monumen pada 14 Juli 1973 mencantumkan tanggal 7 November dan menyebut Maladi Yusuf sebagai pimpinan dari kelompok PKI yang menahan Surjo dan rombongannya. Menurut Suripno, salah satu pengepung, sebenarnya tak ada maksud untuk membunuh mereka. Para pengepung ingin memperlakukan Surjo dengan baik untuk menggorek berita dari Yogyakarta. Rombongan itu ketinggalan banyak kabar terkini di akhir 1948 itu. Mereka merasa hidup dalam ketidakpastian. Para pengepung kemudian mendapat serangan mendadak dari TNI dan mereka yang tertawan kemudian dibunuh. Cerita lain terkait kematian Surjo ditulis Subagio dalam biografi mantan Gubernur Jakarta, Sudiro Pejuang Tanpa Henti. Di hari Nas tersebut, dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta, Surjo sempat singgah di rumah Sudiro yang saat itu menjabat Residen Solo. Sudiro menyebut peristiwa itu terjadi pada 11 November. Buku biografi Surjo yang dirilis pemerintah Gubernur Suryo yang disusun Sudyat Ningsih menyebut Surjo baru pulang dari Yogyakarta dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 1948. Surjo sempat disarankan Hatta untuk menunda kepulangan, tapi dirinya bersikeras pulang. Setibanya di desa Bogo, Kedungalar, Ngawi, mobil Pak Suryo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI yang dipimpin Maladi Yusuf. Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.